enaknya sih panggil Pak siapa ini? Pak Arif. Pak Arif saja. Ya. Baik. Kita beralih ke narasumber yang satu lagi. Tentunya langsung kita kenalkan Pak Fuad Zain. Iya. Halo Barim. Bagaimana kabarnya Pak Fuad? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Enaknya saya panggil ini Pak Fuad aja. Biasanya saya kalau dipanggil malah kakak, Bang. Oh kakak, betul. Kan namanya Fuad Zain ya. Terus adik-adik biasa manggil Kak Fu. Oh Kak Ya, Fu. Wah. Kak Fu ya. Mantas memang dari perawakannya kayak muka-muka Cina gitu Pak Fu. Pak Fu, Kak Fu tadi, Kak Fu. Nah, Kak Fu sendiri ini posisinya sebagai apa sih? Oke. Iya. Halo sahabat budaya, saya Fuad Zain, bisa dipanggil Pak Fuad atau Kak Fu kalau anak-anak sekarang, Mbak Arif. Saya Kepala Kantor Perwakilan 3 LPS, Iya. Lembaga Penjamin Simpanan di Makassar. Oh. Kalau Pak Arif tadi baru 5 hari, saya 5 bulan sebenarnya. Wah, Jadi 5 bulan. tipis-tipis saja. Tipis-tipis saja, luar biasa. Ini sudah menjadi warga Makassar sebenarnya ini. Insya Allah. Asalnya dari mana Kak Fu? Saya dari Jakarta juga, Jakarta sama ya? seperti Pak Arif. Cuma kita beda lembaga Beda, ya. Pak Arif tadi dari OJK, saya dari LPS, LPS. Lembaga Penjamin Simpanan. Simpanan. Numpang juga. Numpang juga. Baik, di siang hari ini sahabat budaya tentunya kita akan membahas terkait dengan ini menarik. Kembali kita lagi dengan OJK. Minggu-minggu sebelumnya kita menjelaskan terkait dengan produktivitas emas properti. Pada kali ini kita akan masih membahas tentang investasi terkait dengan deposito. Nah, mungkin kaitannya memang erat ini kaitannya. Nah, pernah kita sebutkan bahwa salah satu investasi yang diminati itu deposito. Mungkin dari pihak OJK sendiri bisa menjelaskan itu. Deposito itu dikatakan sebagai investasi itu bagaimana ya Pak? Maksudnya silakan Pak Arif. Pak Arif. Ya, makasih Mas Febrian ya. Iya, Bang Rian aja. Bang Rian. Oh, Bang Rian ya. Iya. Oh ya. Oke, Bang Rian. Jadi deposito itu secara sederhana merupakan produk investasi dari produk perbankan ya. Iya. Jadi karena di lembaga keuangan itu ada produk perbankan, ada produk pasar modal ya. Jadi kalau produk perbankan investasinya itu dalam bentuk deposito ya, karena memberikan pengembalian yang lebih tinggi dibandingkan tabungan biasa ya. Jadi secara umum seperti itu. Kenapa deposito dipilih itu karena memang memiliki resiko yang relatif tidak terlalu tinggi ya gitu ya. Dan tentunya masing-masing bank yang mengeluarkan produk itu akan memberikan bunga atau kalau yang syariah itu bagi hasil yang bisa berbeda-beda ya tergantung dari banknya, termasuk tergantung dari tenornya. Kalau semakin panjang biasanya memberikan bunga atau bagi hasil yang relatif lebih tinggi dibandingkan yang lebih pendek. Secara umum seperti itu Mas Rian. Baik, berarti memang ini sangat menguntungkan ya produk deposito sendiri ya Pak ya? Iya, dibandingkan kalau uangnya ditaruh di bawah bantal. Habis dimakan rayap. Dicolong sama maling. Oh iya. Tapi dari sisi ini oke lah mendepositkan uang kita ke bank sendiri. Nah, masyarakat sendiri kan tentu meminta apa jaminannya uang saya di dalam. Nah, ini bagaimana dari pihak LPS sendiri menanggapi hal ini? Ini kan hubungan LPS, Lembaga Penjaminan Ayo apa? Simpanan. Nah, bukan simpenan ya. Beda itu ya, itu simpanan di beda tempat lain itu. Nah, dari kalau sama senior udah ngomongnya simpanan dan simpenan. Iya, kayaknya sudah pengalaman Anda ya, bercanda Anda lah. Nah, dari Pak Kafu sendiri. Nah, kan tadi sudah jelaskan deposito ternyata itu sangat menguntungkan. Nah, buat apa disimpan uang di rumah? Dari LP sendiri menanggapi hal itu bagaimana? Memberikan jaminan kepada masyarakat, uang saya aman di dalam. Iya, terima kasih Bang Rian. Menyambut tadi dengan informasi dari Pak Arif. Ya, confirm betul sekali bahwa hadirnya lembaga penjamin simpanan di Indonesia, dalam hal ini di Sulawesi Selatan, ya khususnya di Kota Makassar. Gitu, memang bertujuan untuk memberikan tingkat kepercayaan yang lebih baik kepada masyarakat untuk bisa yakin menabung, menyimpan uangnya di bank gitu. Kenapa? Aman, dijamin oleh LPS gitu. Gitu. Betul. Berarti diawasi langsung.
dijamin oleh LPS. Jadi kalau kemudian nanti banknya mengalami masalah gitu ya, bangkrut katakan seperti itu, ya LPS mengembalikan uangnya kepada masyarakat. Jadi aman simpanan masyarakat nasabah di bank yang nantinya ya kalau suatu saat nanti ada bank yang dicabut izin usahanya oleh OJK, kemudian dilikuidasi oleh LPS. Nah, simpanan masyarakat, tabungan ya, yang dalam bentuk tabungan, deposito, giro itu dikembalikan atau dibayarkan oleh LPS. 100% tanpa dipotong apapun. Wah, luar biasa. Berarti memang jangan ragu gitu ya, Pak. Jangan ragu. Tadi betul kata Pak Arief, daripada simpan uangnya di bantal gitu kan, yang menikmati nanti rayap atau bahkan nanti ada maling. Nanti diambil sama orang yang tidak bertanggung jawab lah, katakan seperti itu ya. Terus lupa begitu kan, nanti bantalnya dibuang gitu misalnya. Ternyata ada uang ternyata ada uang di situ gitu kan. Lebih baik simpan uangnya di bank gitu. Selain aman dijamin oleh LPS, juga berkembang ya, berbunga gitu kan, dapat bunganya atau dapat bagi hasil untuk syariah, betul kan? Seperti itu, dan pastinya berguna untuk pembangunan. Begitu. Termasuk untuk kalangan usaha, UMKM dan lain-lain. Baik. Kembali ke Pak Arief lah. Pak Arief, mungkin saya mau lebih detailnya sendiri terkait dengan kelebihan dan keuntungan melakukan deposito bagi masyarakat ke pihak-pihak tadi, bank-bank dan mungkin semacamnya. Mungkin bisa dijelaskan. Iya, Bang Rian. Jadi yang tadi sudah jelaskan, nomor satu adalah aman. Ya. Jadi tadi sudah jelas di LPS juga menyatakan bahwa uang yang ditaruh di deposito di bank itu dijamin oleh LPS. Yang kemudian yang kedua, ya tentunya menghasilkan return atau pengembalian lebih tinggi dibandingkan kalau di tabungan biasa. Ya, jadi seperti itu. Yang ketiga, ya tadi sudah dijamin LPS ya, intinya dua. Terus kemudian variasi dari deposito sendiri bisa dalam bentuk mata uang rupiah ataupun bisa mata uang asing ya. Barangkali kalau ada yang mau pergi atau umroh yang harus bentuk dalam mata uang asing, tidak bisa dalam bentuk deposito valuta asing, dalam dolar, dalam yen, ada yang lainnya, tergantung dari bank yang menyediakan fasilitas deposito itu. Itu Mas. Ya. Nah, ketika masyarakat ingin mendeposit uangnya sendiri, apakah memang bank itu memang harus terdaftar di OJK sendiri atau yang bagaimana? Kan biasa kita tidak tahu. Yang namanya masyarakat awam kan tidak tahu yang mana bank yang betul-betul bisa mendeposit uang kita aman gitu, dan itu bagaimana? Ya tentunya harus bank yang mendapat izin usaha dari OJK ya. Jadi kan biasanya di dalam banknya itu ada logo atau yang dapat izin dari OJK dan dijamin sama LPS itu. Ketentuan seperti itu. Jangan istilah, nggak tahu di Makassar karena saya orang baru di sini, ada bank keliling nggak gitu. Nah itu juga hati-hati kalau bank-bank yang tidak dapat izin dari OJK. Ada bank keliling gitu ya? Nggak tahu saya, nggak tahu. Ya maksud saya harus lembaga resmi, bank yang dapat izin dari OJK, dengan produk-produk juga yang dapat izin dari OJK gitu. Berarti masyarakat bisa mengakses informasi dari OJK bank-bank apa saja sih yang terdaftar gitu ya Pak? Berarti menyediakan fasilitas hal tersebut. Betul. Dan itu biasanya di kantornya itu ada tulisannya itu ya. Jadi produk-produknya itu ada tulisannya. Tapi kan terkadang biasa mungkin nakal, dia pasang-pasang logo OJK ternyata tidak terdaftar. Itu perlu dihati-hatikan juga. Nekat ya. Oke, siap. Nah, Pak Arief, bagaimana sih kita mengetahui karakteristik dari deposito sendiri? Ya, karena deposito itu biasanya memang ada jangka waktunya. Jangka waktunya bisa jangka pendek, bisa sebulan, 2 bulan, 3 bulan, atau berapa bulan ya. Biasanya seperti itu, bahkan sampai ada 24 bulan. Jadi nggak sewaktu-waktu bisa cairkan. Meskipun di dalam perjanjiannya itu kadang-kala menyebutkan sebelum jatuh tempo bisa dicairkan, tapi biasanya ada denda atau penaltinya gitu sebagian besar seperti itu. Jadi yang berikutnya ada setoran minimal ya, karena deposito memberikan imbalan atau bunganya lebih tinggi dibandingkan dengan tabungan, maka biasanya ada minimal ya tergantung dari masing-masing bank berapa minimal ya.
Ya, itu. Berikutnya bunga ya. Tadi sudah saya sebutkan kalau deposito lebih tinggi dibandingkan tabungan biasa. Kemudian mata uang bisa dalam mata uang rupiah atau mata uang asing atau valuta asing. Kemudian biasanya ARO ya, automatic rollover ya. Jadi kalau jatuh tempo tidak dicairkan itu biasanya ditawarkan otomatis rollover gitu. Jadi umpamanya sebulan nih. Sekarang tanggal berapa? Tanggal 2 ya. Tanggal 2. Umpamanya jatuh tempo sebulan lagi 2 Desember gitu ya. Umpamanya kita tidak mencairkan ya otomatis akan diperpanjang 1 bulan lagi. Begitu. Iya. Dan berikutnya ada jaminan dari LPS. LPS ya. Dan ini mungkin teman Mas Fuad bisa menyampaikan. Tapi tidak semua saya kira ya. Kalau tingkat bunganya harus tentunya sesuai dengan ketentuan LPS. Mungkin kira-kira itu Mas Brian karakteristik dari deposito ya. Tentunya masih banyak pertanyaan untuk OJK sendiri. Kita lanjutkan nanti LPS ya. Ada pertanyaan spesial untuk LPS sendiri. Nah kita ulas dulu ke OJK. Nah seperti info Bapak tadi juga ada beberapa kesempatan yang lalu bahwa setiap instrumen investasi pasti memiliki karakteristik berbeda-beda. Kira-kira apa yang perlu diperhatikan dalam menginvestasikan deposito sendiri, Pak? Silakan. Ya ini penting ya untuk deposito. Yang pertama kalau teman-teman, saudara-saudara sekalian, Bapak Ibu sekalian datang ke bank mau menginvestasikan uangnya dalam bentuk deposito, yang pertama tentunya harus dipastikan akan memperoleh bilet deposito dari bank. Apa itu bilet, Pak? Bilet ya, biasanya dalam bentuk kayak surat berharga, kertas, ya. Itu tidak sembarang kertas ya. Kadang-kadang ini berbahaya juga karena kadang-kadang kalau masyarakat awam, kertas dikasih kertas tanda tangan biasa itu hati-hati ya. Harus betul bilet asli dari bank. Harus dipastikan bahwa uangnya itu masuk ke bank, jangan masuk ke oknum bank. Makanya biletnya harus dipastikan betul bilet yang dikeluarkan oleh bank. Ya, jadi itu yang pertama. Yang kedua, pada saat jatuh tempo, ya tentunya akan dikembalikan uangnya ke deposan misalnya ya, yang menaruh uang di bank itu pokok maupun bunganya atau bagi hasilnya setelah dikurangi dengan pajak tentunya karena ada pajak untuk deposito. Dan berikutnya ya tadi sudah sempat saya spill atau saya singgung. Perhatikan tingkat bunganya ya, tingkat bunga karena ada ketentuan LPS mengenai mana yang di cover atau dijamin oleh LPS. Ya jadi ada pada umumnya tingkat bunga deposito itu harus yang wajar, jangannya tidak wajar ya. Jadi wajar maksud saya nanti di atas tingkat bunga yang dijamin LPS ya, makanya ini harus diperhatikan juga terkait dengan deposito itu. Mungkin itu Mas. Tadi sekitar dengan bunga sendiri. Dalam OJK sendiri sudah diatur tidak mana batas bawah, batas atas untuk penetapan bunga sendiri? Pada dasarnya itu kan bisnis ya, artinya dari bank sesuai dengan kebijakan bank, tingkat bunga atau bagi hasil yang mereka tentukan seperti itu ya. Tapi masyarakat perlu tahu, jadi kan Mas Fuad ya, secara rutin LPS menginformasikan berapa tingkat bunga yang bisa dijamin sama LPS ya. Seperti itu, Mas Bri. Berarti memang ada bunga yang tidak dijamin ya, desa LPS ya. Mungkin Mas. Nantilah Mas Fuad yang akan jawab nanti lebih detailnya. Iya, karena namanya katakanlah tingkat bunga yang normal mungkin sekarang sekitar 4-5% ya. Kemudian ada bank yang mungkin istilah BU karena likuiditasnya kurang memberikan bunga sampai 6-7%, sedangkan LPS hanya mengcover 5%, ya tentunya, nah itu bisa tidak di cover. Nanti Mas Fuad bisa menjelaskan lebih lanjut. Baik, siap. Nah, Mas Fuad sendiri, nah ini menarik Pak. Ini kan kalau kita melihat di tengah-tengah kita kan LPS, sebelum kita melangkah lebih jauh, mungkin bisa dijelaskan sendirilah peran secara umum dan mungkin teknis lagi LPS sendiri.
Silakan Pak Kafu. Baik, mungkin baiknya saya melanjutkan tadi apa yang disampaikan Pak Arif ya. Yang pertama terkait dengan kelembagaan. Undang-Undang LPS mengatur bahwa semua bank yang beroperasi di Indonesia tanpa terkecuali ya itu wajib menjadi peserta penjaminan LPS. Baik itu bank umum, DPR, konvensional atau syariah, itu wajib semua menjadi peserta penjaminan LPS. Jadi kalau kecuali Bank Rian ini tidak dijamin LPS, Pak. Begitu. Kalau Bang Rian saya dijamin mungkin sama kantor. Seperti itu, kecuali Bang Rian. Nah, artinya apa? Institusi perbankan ini merupakan institusi keuangan yang dijamin merupakan peserta penjaminan LPS yang produk simpanannya dijamin oleh LPS gitu dulu. Begitu. Nah, makanya tadi Pak Arif sampaikan biasanya di kantornya atau mereka di bawah logonya itu menstate gitu ya. Bank ini diawasi oleh OJK dan menjadi peserta penjaminan LPS gitu. Untuk LPS sendiri kami punya stiker Pak Bang Rian. Jadi kami memberikan stiker penjaminan stiker kepesertaan penjaminan LPS kepada bank begitu, dan ini tidak bisa dipalsukan gitu, ini tidak bisa dipalsukan. Jadi ini baik juga untuk masyarakat, meyakinkan masyarakat bahwa tempat dia menyimpan uangnya adalah bank. Kenapa? Hanya di bank lah ya simpanan masyarakat yang dijamin oleh LPS. Begitu. Jadi hanya di bank ya. Hanya bank saja. Betul. Kalau semacam kayak koperasi kan ada biasa orang mendeposito ke koperasi itu bagaimana? Ya itu bukan bank kan berarti kan. Seperti itu. Itu di luar skema penjaminan LPS satu. Yang kedua terkait dengan bunga atau imbal hasil yang didapatkan oleh masyarakat seperti itu kan. Tadi Pak Arif juga sampaikan LPS menetapkan tingkat bunga penjaminan LPS atau bunga yang dianggap wajar diterima oleh masyarakat gitu loh. Sampai sekarang ini periode 1 Oktober sampai dengan 31 Desember 2024 LPS menetapkan tingkat bunga penjaminan untuk bank umum rupiah itu 4,25%. Tadi Pak Rian sampaikan juga bisa dalam bentuk falas gitu. Nah, LPS juga punya tingkat bunga penjaminan untuk falas 2,25%. Ya, 2,25% untuk falas. Sedangkan untuk BPR, Bank Perekonomian Rakyat itu 6,75%. Seperti itu. Jadi masyarakat yang menyimpan, dalam hal ini kita diskusikan deposito atau gitu deposito, mohon bisa diyakinkan bahwa bunga yang diterima adalah sesuai dengan tingkat bunga penjaminan LPS. Seperti itu. Kalau menerima di atasnya berarti masuk ke dalam kategori yang tidak dijamin oleh LPS. Wah, sebegitu pentingnya LPS. Iya, betul. Nah, saya kan baru tahu ini LPS. Ini sejak kapan? Kita keluar sedikit Pak Kafu. Ini LPS sendiri itu sejak kapan sih ada? Baik. Kalau LPS sendiri sebenarnya didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan. Beroperasi 1 tahun kemudian 22 September 2005. Jadi tahun ini kami 19 tahun. Begitu. Jadi tahun ini sejak beroperasi di tahun 2005 begitu ya. Di Makassar sendiri saya sebagai kepala kantor perwakilannya, kami punya wilayah kerja itu Sulawesi, Maluku, Papua atau Sulampua biasa disingkat gitu. Itu sejak 17 Mei 2024. Jadi memang baru 5 bulanan nih Bang Rian. Seperti itu di Makassar. Oh, baik. Kafu, ini kan pernah kita melihat berita lah. Banyak entah itu bank atau apa, dia meminta uangnya di bank di kantor tersebut, tapi banyak alasan sendiri. Tunggu dulu kan seperti kejadian di kasus 98 pada salah. Kan pernah kejadian banyak orang menyimpan uang, ternyata uangnya dipakai. Nah, itu sejak itu sudah ada LPS atau bagaimana, Pak? Makanya tadi di awal saya sampaikan LPS didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004. Berarti sejak 2004 beroperasi kemudian 2005 baru ada LPS. Sebelum itu belum ada LPS, Bang Rian. Begitu. Makanya ketika pengalaman
krisis di tahun 97-98 di mana saat itu bersamaan ada 16 bank yang ditutup oleh pemerintah dan saat itu belum ada LPS. Seperti itu memang kita 19 tahun di tahun ini. Wah, luar biasa. Belum lahir jangan-jangan. Iya, belum masuk betul. Saya belum lahir di sana, ya mungkin sudah terjadi. Nah, di OJK sendiri Pak Arif, ini kan banyak selain di bank ini kan ada perusahaan-perusahaan kayak pernah saya itu daftar itu hari dia di bidang investasi Pak, dilipat gandakan uang kita ini. Nah itu termasuk pengawasan dari OJK atau bagaimana Pak? Ya, jadi OJK namanya Otoritas Jasa Keuangan, mengawasi seluruh lembaga keuangan, ya, baik itu bank, ada perusahaan pembiayaan, pegadaian, perusahaan sekuritas, apalagi ya, cukup banyak, macam-macam. Termasuk pegadaian ya juga. Pegadaian juga. Oh, yang kayak apa ini, yang pegadaian yang kayak di koperasi gitu juga. Koperasi itu ada dua ya, koperasi simpan pinjam, sama koperasi usaha biasa ya. Sesuai dengan Undang-Undang P2SK, Undang-Undang Pengembangan Sektor Keuangan yang baru 2 tahun yang lalu ya. 2023. Ya, 2023 awal ya. Itu nanti koperasi simpan pinjam yang koperasi istilahnya open loop itu dialihkan pengawasannya ke OJK. Demikian juga ada satu lagi. Ada nanti kripto. Lagi hitsnya itu kripto sekarang. Kripto juga nanti pengawasannya OJK. Sekarang di Bapepti Kementerian Perdagangan. Mulai Januari nanti OJK. Jadi cukup banyak industri yang diawasi oleh OJK, Bang Rian. Jadi tadi investasi ya itu nanti penting, harus investasinya ini legal atau tidak legal. Nah, itu penting kali itu. Sejauh ini OJK pernah tidak menindak oknum-oknum yang melakukan investasi bodong sendiri? Wah, cukup banyak itu. Banyak. Dan yang menindak itu ada namanya Satgas Pasti ya. Jadi untuk investasi ilegal, nah itu cukup banyak dan saya sudah nggak hafal berapa ribu yang sudah ditindak melibatkan bukan hanya OJK dan kepolisian dan sebagainya, ketua timnya OJK, nah, itu dan banyak dari Aceh sampai Papua mengenai penipuan investasi ilegal itu marak, underlyingnya macam-macam ya, mulai bahkan mungkin saya sendiri sekarang juga ada investasi yang tidak balik karena kadang masyarakat itu kadang-kadang tertipu karena tergiur bunga yang hasil yang tinggi, ya itu biasanya. Nah, dari Pak Fu sendiri, kemudian Pak Fu, apa persyaratan untuk menjamin LPS sendiri, Pak? Baik. Nah, ini LPS tadi saya menyampaikan bahwa kita punya tingkat penjaminan LPS, gitu ya, atau biasa dibilang bunga LPS atau LPS rate, gitu. LPS rate, nah, selain itu supaya kita menjaga penjaminan simpanan gitu, kita menerapkan syarat 3T, Pak. Gitu. Pertama, tercatat dalam pembukuan bank. Nah, yang kedua, tingkat bunga simpanan tidak melebihi tingkat bunga penjaminan yang tadi saya jelaskan. Yang ketiga, tidak terindikasi melakukan fraud. Begitu. Nah, syarat inilah yang kemudian akan kita nilai pada saat suatu bank dicabut izin usaha. Begitu. Jadi apakah masyarakat yang punya simpanan tadi, gitu ya, nasabah yang punya simpanan tadi memenuhi kriteria ini. Dan satu lagi, LPS menetapkan nominal penjaminan simpanan maksimal itu 2 miliar per nasabah per bank. Maksimal 2 miliar. Maksimal 2 miliar per nasabah per bank. Tapi jangan khawatir Bang Rian, karena di Sulawesi Selatan ini 99,97% sudah dijamin penuh oleh LPS. Wah, luar biasa. Gitu. Jadi, gimana cuma sampai 2 miliar ini? Tenang saja, di Sulawesi Selatan ini 99,97% sudah dijamin penuh oleh LPS gitu. Jadi yang di atas 2 miliar yang tidak dijamin penuh, ini ada 0,03% aja. Kecil. Aman lah, tenang ya. Aman. Berarti mungkin Bang Rian masih 1,9 miliar gitu ya. Itu masih dijamin penuh. Tapi kalau LPS sendiri melihat sejauh ini masyarakat bagaimana tingkat kepercayaan untuk melakukan investasi sendiri?
Kalau investasi rasanya nanti Pak Arif yang jelaskan ya. Tapi kalau di data kami gitu ya, di data kami untuk untuk masyarakat di Sulawesi Selatan ya, ini sudah sangat baik. Gitu ya, sudah sangat baik, namun tetap perlu kita tingkatkan. Baik. Ketika kita minta Kafu, ketika ada bank yang pilot atau telah diketok oleh pengadilan bahwa ini bangkrut. Nah, bagaimana cara mengklaimnya ketika masyarakat ingin mengambil kembali uangnya di bank tersebut ini? Nah, ini saya jelaskan cara kerjanya LPS kemudian ya. Jadi satu bank nih, saya sampai ceritanya ketika bank ini sudah dicabut izin usaha oleh OJK gitu ya, karena ceritanya nih panjang nih, Bang Rian gitu ya. Alurnya nih panjang gitu sampai dengan satu bank ini dicabut izin usahanya oleh OJK. Satu bank dicabut izin usahanya oleh OJK, LPS melakukan rekonsiliasi dan verifikasi. Begitu. Nah, inilah yang untuk menilai layak atau tidak layaknya satu simpanan masyarakat layak bayar istilahnya. Seperti itu. Nah, kalau kemudian ada bank yang dicabut izin usaha atau CIU istilahnya seperti itu, masyarakat tenang aja, nggak usah demo, nggak usah marah-marah begitu ya. Ada dengar berita misalnya nih ada bank yang di-CIU oleh OJK begitu, udah tenang aja. Kalaupun mau cari informasi silakan datang ke bank yang bersangkutan. Begitu. Kenapa? Karena LPS akan melaksanakan pekerjaannya, tugasnya 5 hari pertama LPS akan umumkan. Gitu. Siapa saja nasabah yang sudah bisa ambil uangnya. Bertahap begitu gitu ya? Bertahap. Kita punya ada tahapan-tahapan sampai dengan 90 hari kerja setelah cabut izin usaha. Begitu. Jadi masyarakat tenang aja. Satu, saya masuk kriteria 3T. Yang kedua, uang saya tidak melebihi 2 miliar. Ya udah tenang aja, di rumah banyak doa gitu kan, sambil nonton ya, sambil mungkin kemudian nonton Netflix gitu ya, sambil masak gitu ya. Seperti itu. Jadi biarkan LPS bekerja gitu. Kemudian tunggu pengumumannya. Tinggal nanti LPS untuk membayarkan simpanan nasabah tadi yang membayarkan klaim penjaminan, LPS akan menunjuk satu bank. Begitu. Jadi silahkan ke bank tersebut untuk pencairannya. Betul. LPS akan menunjuk satu bank pembayar. Nah, masyarakat yang punya simpanan yang banknya tadi dicabut gitu ya, yang bangkrut, itu kemudian silahkan apakah mau membuka tabungannya di bank tersebut atau mengambilnya cash. Gitu. Itu diserahkan kepada nasabahnya. Intinya ada persyaratan-persyaratan tertentu. Betul. Nah, itu persyaratan dokumen seperti buku tabungannya, KTP-nya, ya identitas atau surat kuasa kalau kemudian nasabahnya berhalangan gitu ya, sakit segala macam. Intinya uangnya kembali seperti semula gitu ya. Kembali termasuk bunganya gitu ya, dan tidak dipotong. Wah. Tidak dipotong 1% pun. Baik. Dan tadi kita sambung pertanyaan ke Kak Arif sendiri, Pak Arif. Bagaimana sih melihat masyarakat Sulawesi sendiri dari investasi ini? Apakah cukup tinggi minatnya untuk melakukan investasi selama ini? Selama OJK melihat ini bagaimana? Iya, tingkatnya. Jadi investasi sebetulnya masyarakat itu cukup tinggi, Pak ya. Tapi memang tidak merata dalam arti karena memang kami di OJK terus melakukan literasi, edukasi kepada masyarakat supaya meningkatkan investasi ya. Karena zaman terus berubah. Jangan kalau punya rezeki, uang panen, uangnya habis hanya untuk konsumtif ya. Iya betul. Nah, konsumtif. Nah, ini karena kita tidak tahu apa yang terjadi besok untuk kebutuhan kalau kita sakit, anak sekolah, makanya perlu investasi. Investasi di perbankan ya, taruh aja uang di deposito bank ya, yang konven maupun yang syariah, supaya pada saat kita butuh itu uangnya ada gitu ya. Jangan habis hanya untuk nggak tahu kalau ini bahasanya apa ya, gaya-gaya. Nah, kalau bahasa ini ya show off. Nah, ya, jadi investasi, cobalah berinvestasi ya supaya pada saat kita butuh itu ada bisa dicairkan gitu. Tadi sempat disinggung Kafu bahwa itu investasi bisa untuk pembangunan. Maksudnya pembangunan bagaimana ini Pak dari OJK sendiri ya? Jadi pada dasarnya lembaga keuangan itu salah satu fungsinya adalah intermediary atau pihak tengah-tengah yang status pihak yang punya uang, deposan, yang nabung, taruh uang di bank. Nah,
Kemudian bank ini kan bukan hanya disimpan saja, Bang, disalurkan kembali ke masyarakat, kepada perusahaan untuk menggerakkan perekonomian, ya gitu ya. Jadi kalau mana ini kadang-kadang kan bangun gedung, nggak cukup punya modal sendiri, perlu pinjaman ke bank. Ya itu kan bukan uang bank semuanya. Berarti itu uang kita digunakan oleh orang. Iya, betul. Dari keuntungan itu, kita dapat bunga gitu dah. Iya. Jadi fungsinya lembaga keuangan seperti itu, intermediary ya. Jadi ya pihak tengah-tengah gitu loh. Dia jadi yang menerima uang tabungan, deposito, dan uangnya disalurkan kembali ke masyarakat dalam bentuk kredit atau pembiayaan. Berarti kita kalau bisa saya tangkap ini, berarti masyarakat termasuk ya dapat pahala juga sebenarnya. Kita membantu orang kan ceritanya membangun negeri kita juga kan. Baik. Jadi semakin besar perputaran ekonomi, ya makanya itu kan butuh dana semakin besar. Gak mungkin pakai modal sendiri biasanya. Makanya perlu dana pihak lain, salah satunya dari perbankan. Oh gitu. Berarti yang ditakutkan juga ketika bank memberi kredit kepada para perusahaan atau masyarakat, ketika menunggak para nasabah-nasabah ini, otomatis kan bahaya juga dong. Uang kita kan sudah dipakai baru menunggak. Dari Pak Kampus sendiri itu bagaimana itu? Nah, ini menarik diskusinya nih. Saya menambahkan lagi dari Pak Arief nih. Fungsi perbankan sebagai lembaga intermediary atau intermediasi gitu ya. Betul, tadi udah dijelaskan secara panjang begitu ya. Nah, untuk LPS kita melihatnya dari view lain nih, Bang Rian. Kenapa? Tadi dijelaskan oleh Pak Arief gitu ya. Masyarakat menyimpan atau menabung uangnya di perbankan, ya di bank. Oleh bank kemudian disalurkan kepada masyarakat lain gitu ya dalam bentuk kredit. Begitu. Masyarakat dapat katakan 3% dari depositonya atau tabungannya gitu. Kemudian bank menyalurkan kredit dapat 5% dari bunga kreditnya tadi, misalnya sih itu. Sehingga bank dapat keuntungan 2%. Begitu. Nah, kemudian satu hari nasabah ini ingin menarik uangnya kan, kapanpun gitu sebenarnya. Nah, uang-uangnya masyarakat ini kemudianlah yang disalurkan kredit tadi. Makanya kita punya kredit ini tidak boleh menjadi kredit macet. Kenapa? Bagi bank kemudian menjadi kesulitan likuiditas ketika kredit-kredit ini menjadi macet gitu. Sehingga kenapa? Sehingga nasabah yang tadi nabung mau mengambil uangnya menjadi kesulitan. Nah, itulah yang kemudian cerita berikutnya bank ini akan menemui masalah. Begitu. Tapi itu bukan menjadi sebuah ketakutan bagi LPS sendiri ketika banyak nasabah yang menunggak, susah dibayar. Itu kan rentang untuk untuk LPS sendiri. Oke lah, kita jamin lagi. Iya, sebenarnya itu bagian dari tugas sesuai dengan undang-undang, Pak. Jadi kami nggak ada rasa takut untuk itu gitu. Cuma gitu ya. Cuma kami menghimbau kepada masyarakat gitu supaya perbankan kita sehat gitu ya. Perbankan kita sehat. Ini kredit ini juga harusnya lancar begitu. Kenapa? Karena menyebabkan banknya tetap sehat. Masyarakat yang menyimpan uangnya, yang masyarakat penabung tadi atau deposan, ini bisa mengambil uangnya, gitu loh. Baik, siap. Ke Pak Arief lagi nih, Pak. Bagaimana OJK sendiri memastikan bahwa seluruh industri jasa keuangan itu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh dan berkelanjutan dan tentunya stabil? Ya, jadi OJK ini kan memang diamanatin untuk melakukan pengawasan seluruh industri keuangan tadi, salah satunya perbankan. Jadi ada pengawasan yang terus-menerus dengan kami yang dengan SDM yang mumpuni lah sebagai pengawas, dan kita juga selalu ingatkan untuk pelaku usaha, masyarakat, semuanya ya, supaya sesuai dengan ketentuan. Tadi penyinggung kredit macet, ini kan ada fungsi OJK juga. Jadi bank tidak sembarangan memberikan kredit gitu ya. Tapi ada, Pak, terkadang bank dia jor-joran, dia kasih pinjaman, persyaratannya dimudahkan. Yang penting dia pinjam uang saya.
Gitu. Pesanan dimudahkan bukan berarti sembarangan. Pesanan dimudahkan. Kalau gitu kan nanti akan balik lagi menyusahkan bank kalau kredit macet. Begitu. Kan ada ketentuan sampai beratas berapa, istilahnya non performing loan-nya gitu. Semakin besar non performing loan-nya, maka mereka harus menyisihkan cadangan, modalnya harus semakin besar tentunya. Kalau nggak sanggup, otomatis harus ditutup. Nanti masuk LPS. Iya gitu ya, betul LPS lagi. Meskipun jor-joran, tapi kan istilahnya tanpa analisis ya. Tentunya kan ada dari masing-masing bank ada istilahnya kredit analisisnya, tahap-tahapnya tentu. Ya. Itu dari OJK juga mengawasi pihak bank memberi pinjaman ke orang itu ada batasan bunganya Pak juga. Seperti pernah saya melakukan peminjaman di bank, bunganya itu 12%. Itu memang wajar-wajar saja atau ada batasannya Pak? Sebetulnya OJK itu menyerahkan kepada pelaku, masalah itu kan bisnis to bisnis ya. Juga kita tentunya di dalam OJK nanti akan bertanya kenapa bunganya sampai jauh di atas bunga yang normal. Iya, yang sempat disampaikan tadi kan. Ya, bunga di atas bunga normal nanti kan otomatis kalau masyarakatnya nggak mampu akan menyusahkan banknya sendiri. Ya, tapi tentunya bukan OJK batasnya sekian, enggak. Itu masing-masing kondisi banknya gitu ya. Oh gitu. Ya, kondisi banknya ya. Seperti itu. Mungkin beda-beda ya, masing-masing bank. Kebijakan. Tapi itu menjadi salah satu upaya OJK bagaimana investasi ini tetap berkesinambung dan tetap stabil gitu ya. Jadi yang paling penting dari investasi ya. Jadi masyarakat di sisi yang punya uang ya, masyarakat yang punya uang itu harus melihat yang pertama tentunya izin usaha dari banknya ya. Atau lembaga keuangan yang lain harus punya izin usaha dari OJK. Yang kedua yang ditawarkan itu logis gitu ya, jangan kayak sekarang kira-kira bunganya atau imbal hasilnya sekitar 5%. Ada yang menawarkan 5% per bulan. Wah, itu gimana? Itu 5% kan setahun ya, Mas Buat ya. Bukan 5% per bulan. Kalau 5% kadang-kadang masyarakat itu pikirannya pendek. Ada yang mendapatkan 5%, gimana aja itu. Padahal biasanya kalau itu ujung-ujungnya itu biasanya skema Ponzi. Biasanya ya. Tahu skema Ponzi enggak? Enggak. Bisa dijelaskan Pak? Nah, skema Ponzi itu seperti piramid itu ya. Piramid, tahu piramid ya? Ya, yang pernah ke Mesir tahu piramid. Saya sendiri belum pernah ke Mesir. Bentuknya tahu. Ya, jadi biasanya yang di atas itu ditopang sama yang bawah. Selama yang bawah itu masih masuk ya. Yang jalan terus. Tapi pada suatu saat yang bawah ini kan berhenti nih, nggak ada yang investasi lagi, ya akhirnya runtuh gitu. Karena model gitu, karena tidak logis ya, tidak logis, maka masyarakat juga harus aware bahwa imbal hasil atau keuntungan itu juga harus yang normal. Yang tidak normal itu biasanya yang tidak legal. Contohnya perjudian, pelacuran, narkoba. Nah, itu bisa memberikan keuntungan yang sangat tinggi karena memang tidak legal gitu. Tapi kalau yang investasi yang legal biasanya normal-normal aja gitu ya. Nah, gitu, Pak Arief, dari investasi ini apakah memberikan kontribusi untuk perbaikan ekonomi negara kita sendiri, Pak? Ya tentunya. Kalau kita masyarakat konsumtif ya, tentunya nanti bank juga akan kehilangan deposit uangnya untuk disalurkan ke masyarakat untuk investasi lagi, bangun pabrik, untuk kredit yang lain kan juga nggak ada kalau hanya uangnya masyarakat habis untuk pembangunan, untuk konsumsi yang lain. Perputaran ekonomi. Jadi perputaran ekonomi diperlukan investasi. Jadi seperti itu ya. Jadi semua ada pihak yang kelebihan uang jangan habis untuk dimakan, nanti perlu digunakan untuk membantu pihak yang lain ya, salah satu melalui perbankan. Dan jangan ragu karena ada LPS. Ada uang aman gitu ya. Betul. Baik ke Afu lagi. Selanjutnya dari sisi LPS sendiri, apa saja kontribusi agar industri keuangan khususnya perbankan sendiri dapat tumbuh berkelanjutan
dan stabil, Pak Kafu. Ya, baik. Jadi kalau terkait dengan hal tersebut, kembali lagi LPS akan bekerja sesuai dengan tugas dan fungsinya. Begitu loh, bersama OJK, Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, pemerintah memiliki suatu wadah Komite Stabilitas Sistem Keuangan. Jadi kami selalu berkoordinasi untuk memantau stabilitas sistem keuangan di tingkat nasional, seperti itu. Jadi kontribusi LPS dalam hal ini adalah kami bersama dengan lembaga-lembaga yang lainnya terus berkoordinasi gitu ya, sesuai dengan tugas dan fungsinya, seperti itu. Sehingga contoh misalnya di kehadiran LPS di Makassar seperti itu. Selain Makassar, kita juga punya di Surabaya dan di Medan, begitu. Tujuannya apa? Untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada industri perbankan, begitu. Transmisinya adalah ketika masyarakat sudah percaya kepada bank, kepada perbankan, sudah tidak lagi menyimpan uangnya di bawah bantal, di bawah kasur gitu Pak atau di celengan bahkan, kemudian mempercayakan uangnya kepada perbankan, gitu loh. Inilah yang menjadi tugas kami di sini. Kemudian uang yang ada di bank tadi disalurkan kepada masyarakat, begitu loh. Bukan masyarakat yang membutuhkan dalam hal bantuan gitu tetapi dalam bentuk kredit itu juga bantuan gitu loh. Kepada siapa? Kepada pelaku usaha gitu ya, baik itu perusahaan, korporasi maupun perusahaan yang kecil UMKM misalnya. Kan gitu kan. Nah, dengan uang kita yang ada di bank gitu ya, kemudian dapat membantu perekonomian daerah dan nasional pastinya, itu dengan simpanan kita. Begitu loh, sehingga tadi yang pertama kali harus kita pastikan adalah masyarakat percaya, gitu loh. Percaya sekarang tabungnya di bank aja, gitu. Jangan khawatir karena aman dijamin oleh LPS. Gitu. Seperti itu. Nah, Pak Arif, ketika masyarakat mengetahui ada informasi bahwa mungkin bank ini akan pilot, apakah masyarakat langsung melapor ke OJK sendiri? Supaya uangnya bisa diambil atau bagaimana Pak Arif? Atau dia harus demo dulu ke bank baru lapor ke OJK? Itu tahu bank mau pilot dari mana? Misalnya ada Jadi kalau kita nabung atau melakukan deposito di bank, kewajiban bank untuk membayar kalau ada nasabah mau menarik uangnya. Nggak boleh nggak dibayar. Jadi bagaimanapun bank harus nyari uang dari mana, pokoknya harus dibayar. Tapi biasanya untuk menarik dalam jumlah tertentu itu harus informasikan dulu. Kadang-kadang kan di kantor kas yang cabang kecil yang tidak menyediakan, jangan mendadak. Tapi kalau nilainya kecil ada cash biasanya bank langsung membayarkan. Gitu. Tapi pada dasarnya bank itu wajib membayar tabungan dan deposito masyarakat pada saat jatuh tempo seperti itu. Baik. Jadi nggak perlu lapor ke OJK kecuali memang kalau ada oknum-oknum bank yang namanya nakal gitu ya. Itu yang kadang-kadang bisa lapor ke OJK, konsultasi dan mengadu ke OJK. Ini saya dikasih nomor WA-nya, kontak 157 021 157 atau WA 081 157 157 157. Oke. Kafu, nah kalau misalnya ada pihak, tadi kan ketika ada masalah bank baru bekerja LPS sendiri. Nah dari LPS sendiri, misalnya ada masyarakat, adalah dia mengalami uang saya ditahan-tahan terus untuk cair ini, harus melapor ke LPS atau bagaimana? Atau menunggu LPS menunggu ketok dari OJK baru kerja, atau masyarakat bisa langsung lapor? Tekan itu bank bayar cepat. Ya ini Bang Rian, ini makin kesini pertanyaannya makin berat nih sebenarnya. Jadi kalau kami rangkaikan ini tadi cerita atau timeline yang cukup panjang begitu ya. Kenapa saya bilang tadi mulai dari bank dicabut izin usaha seperti itu. Sebenarnya sebelumnya juga panjang tuh Bang Rian. Jadi kalau kondisinya seperti itu gitu ya. Sebenarnya bank ini masih hidup kan? Seperti itu. Bank ini masih hidup. Kalau ada tanda-tanda tersebut
sebenarnya LPS belum bisa bergerak. Begitu, karena belum dalam kewenangannya. Ada rambu-rambunya. LPS, betul. Kenapa kalau kemudian ada kesulitan tersebut tadi Pak Arief udah sampaikan tuh, ada channeling untuk pengaduan di OJK gitu ya. Rasanya kenapa ini kalau kok ngambil aja susah gitu kan? Karena memang butuh waktu Pak ya, mungkin ya, butuh waktu gitu kan, karena bisa jadi kan dana yang di perbankan itu kan tadi Pak, kita disalurkan oleh bank melalui kredit gitu ya, satu, atau disimpan di bank lain gitu loh. Jadi ada memang butuh waktu untuk besaran tertentu begitu. Pada prinsipnya tadi Pak Arief sudah sampaikan, bank itu wajib memberikan atau kalau kita sebagai nasabah mau tarik uang ya wajib memberikan seperti itu. Jadi kalau ada kesulitan gitu ya, belum di wilayahnya LPS begitu. Kalau bank itu belum dicabut izin usahanya. Ketika sudah dicabut baru. Nah kalau dicabut izin usaha justru nggak perlu ngadu. Kenapa? Karena tunggu pengumuman aja. Suruh bekerja LPS. Nah, gitu. LPS sedang bekerja. Begitu. Kenapa? Karena kalau satu bank dicabut izin usaha biasanya ada pengumuman dari OJK dan dari LPS gitu. Lalu ada siaran pers gitu. Jadi terbuka informasinya bahwa satu bank sudah dicabut izin usahanya oleh OJK dan LPS sedang melakukan persiapan untuk pengembalian klaim penjaminan. Nah, inilah simpanannya Bang Rian misalnya. Simpanannya Bang Rian, udah Bang Rian di rumah aja, tenang saja di rumah, nanti tunggu pengumumannya, ambil uangnya. Betul, baik. Nah, ke Pak Arief dan Pak Fuad ini sudah ada di pengunjung acara kita. Mungkin closing statement pertama ke Pak Arief sendiri. Sekitar dengan tema kita investasi, mungkin apa yang ingin disampaikan dari pihak OJK? Ya, terima kasih Bang Rian. Seperti saya sampaikan tadi bahwa kita tidak tahu apa yang terjadi besok. Jadi perlu ada investasi ya. Jadi ada uang yang diinvestasikan. Jangan investasi itu nunggu sisa, tapi harus kita sisakan investasi lebih awal, baru kita konsumsi gitu ya. Kemudian investasi kita taruh di mana itu harus lihat 2L ya. Yang pertama, lembaga yang menaruhkan investasi itu harus yang punya izin dari OJK. Yang kedua, imbalan bagi hasil atau bunga yang diberikan itu harus logis. Ya, itu penting ya supaya kita tidak terjebak di dalam investasi ilegal. Bodong. Ya. Siap. Ya. Bisa ditambahkan lagi Pak? Saya kira cukup. Siap. Yang terakhir tadi sudah kalau ada masalah pengaduan terkait dengan investasi itu tadi bisa hubungi OJK di kontak 081 157 157 157 ya, itu nanti insya Allah akan ditindaklanjuti oleh OJK. Quick respon, respon cepat. Ya siap. Ke Kafu sendiri. Nah, ini kan OJK selalu mengkor-korkan investasi. Apa yang ingin disampaikan ke LPS sendiri sebagai penjamin ini? Silakan. Baik, terima kasih. Jadi satu hal yang selalu diulang-ulang, yang selalu dikampanyekan gitu ya, disosialisasikan edukasi kepada masyarakat itu adalah kita memberikan pemahaman ya kepada masyarakat tingkat supaya masyarakat tadi percaya kepada bank. Begitu. Nah, ini penting. Gitu loh. Jadi rasa percayanya masyarakat, kemudian menyimpan uangnya di bank ini adalah darah dari industri perbankan begitu loh. Jadi melalui closing statement ini saya mengucapkan terima kasih kepada Bang Rian dan tim, kepada RRI Pro 4 Makassar gitu ya. Sangat baik sekali pertemuan diskusi kita pada pagi hari ini, dan kami mengajak kepada seluruh warga Makassar, Sulawesi Selatan pada umumnya untuk jangan ragu menyimpan uangnya, menabung di perbankan. Ya, jangan meragu menabung di bank. Kenapa? Karena aman, dijamin oleh LPS. Seperti itu. Terima kasih. Terima kasih banyak. Tentunya Pak Arief dan Pak Fuad, ketika orang yang ingin investasi harus di bawah naungan dari penguasa OJK dan LPS ya.
Siap. Oke, baik. Makasih Pak Arif Mahfud ya, Direktur Kantor OJK Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat, dan juga Pak Fuad Sain selaku Kepala Kantor Perwakilan LPS 3 Makassar telah sempat hadir di studi kita memberikan edukasi ke masyarakat. Tentunya kami mengajak kepada masyarakat tentunya berinvestasi yang tentunya diawasi langsung oleh OJK dan LPS. Baik, terima kasih kepada narasumber kami sudah menyita waktunya di akhir pekan. Minta maaf, dan tentunya kami dari pihak RRI mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya Pak. Baik, saya Bang Rian bersama Pak Arif Mahmud dan Pak Fuad undur diri dari ruang dengar Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lupa lah kamari nake apa tongan